Adakah dari para hadirat yang ingin bertanya? Ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru ulun izin bertanya. Ini ada pertanyaan titipan. Ini masalah keputihan. Apakah keputihan itu mutlak najis? Apakah ittifaq ulama keputihan itu membatalkan wudu? Kemudian bagaimana caranya bagi wanita yang terus-menerus keputihan saat berlayar ingin mengerjakan sholat jamaah? Itu. Ya, arti najis apapun yang keluar daripada dua jalan, ya kah? Maka itu dipadahkan apa? Najis, ya kah? Apapun yang keluar daripada dua jalan, ya kah? Maka itu dinamakan najis. Mengenai sembahyang, ya kah? Mengenai sembahyang terus Apabila keputihannya terus-menerus keluar kayak apa inya hendak menjama, sementara jama itu kan iya dua kali. kali. Jadi amunnya inya hendak jama, maka ini kan ini inya itu dengan cara inya itu model kayak silisil apa? Silisil kan karena terus-terusan, ya lah, terus-terusan. Jadi yang sekali fardu aja itu adalah orang lang betayamum. Ada ini kan lain tayamum kalau. Jadi munnya orang tayamum, sekali tayamum itu buat satu kali fardu, ya kah? Berarti munnya dua kali tayamumnya. Ada ini kan masalahnya bukan masalah tayamum, bukan masalah tayamum. Jadi kan apa Jo langsung dia pak di jamak itu kan apa pak? Berarti dapat kami simpulkan keputihannya tetap najis hukumnya. Terus untuk sembahyang misalnya inya menjamak zuhur asar misalnya jamak takdim, jadi inya berwudu dulu hendak sembahyang zuhur. Setelah sembahyang zuhur tuh misalnya ada pulang keluar guru, boleh hajak langsung ke asar atau inya berwudu? Amunnya memang terus-terusan itu kadang-kadang membatalkan kadang. Makanya caranya itu dengan cara inya tuh pakaian apa? Inya berwudunya setelah harus masuk dulu namanya waktunya, waktu darurat ngarannya tuh. Nah, itu dibersihkan, langsung ini bawa apa? Bawa sembahyang, langsung bawa sembahyang. Kada boleh dikena-kenakan. Soalnya amun dikena-kenakan itu memperbanyak apa? memperbanyak najis, ya kah? Memperbanyak najis. Mengenai sembahyang sekali kah lagi kada jadi masalah kalau rasanya lah. Soalnya itu inya wudunya wudu biasa aja. Wudu biasa aja bukan tayamum. Lain tayamum itu kan lantaran karena banyu lalu inya dibawanya tayamum. Nah, tayamum ini untuk sekali apa? Sekali fardu aja. Sekali fardu aja. Walaupun tahalat salam tadi guru lah. Ya. Pon. Ada pertanyaan lagi guru bisa lagi. Ada pertanyaan lagi bisa. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun maaf minta izin ulun guru hendak betakun masalah harum-haruman. Ini kan kalangan yang banyak, mungkin hampir semua perempuan yang memakai. Kan harum-haruman tadi kayak apa tadi? Bukhur kan termasuk makruh. Nah kayak begini ini kan biasanya dari sabun mandi, dari handuk mandi itu kan pakai sabun mandi. Tuntung mandi itu
Wuhin itu kan ada skincare dan kadang-kadang skincare itu mengandung harum-haruman dan hand body. Nah, apakah itu termasuk makruh? Termasuk misalnya kosmetik semuanya mengandung fatwa. Iya, apapun artinya pokoknya ada harumnya. Sabun tapasan Pak Guru menapas baju lagi. Sabun tapasan itu ya kan kita bata tapas baju itu ini kan bisa puasa. Baju itu ini kan bisa puasa, cuman masalahnya limbahnya sudah kita jemur, kita pakai, nah kita memakai lang napa tak? Itu selama inya kada dipakai kada jadi masalah karena kada hubungannya baju lawan puasa. Kan misalnya tulang ke pengajian ada nah itu baru itu kena tak? Ya. Terima kasih banyak. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakon masalah zakat. Zakat kan kadang-kadang di kampungan sebagian minta terimakan itu kayak begitu. Nah, biasanya si ikung bejak zakat bohomaan kah? Karena di kiau biasanya tuan guru kali kiau terimakan ya. Akan diterima, kemudian dibulikakan itu guru. Dibulikakan, kemudian tujuan orang ini memberi itu jarak supaya memberi keduanya nyaman. Biasanya nang dibari itu kan pembilupahan ini tahu kadang-kadang seharian kada ada sembahyang. Kemudian ada nang kada soh diberi zakat ya. Jadi supaya masukkan si ikung aja. Nah, kayak apa caranya? Zakat itu harus diberikan kepada asnaf yang 8, ya kan? Kepada asnaf yang 8. Dan tetapi untuk sekarang ini susah kita menemukan asnaf yang berapa? Yang 8. Kemudian ada keringanan hukum itu dijulung hanya kepada 3 asnaf saja. Ya kah? Kepada 3 asnaf sudah. Dan pula ada lagi fatwa Ibnu Ujair, yang mana fatwa Ibnu Ujair ini boleh diberikan kepada hanya satu orang, dan fatwa ini doib. Tapi fatwa doib ini fatwa doib yang boleh dipatwakan. Nah, jadi 4 lang pendapat Ibnu Ujair. Jadi seumpamanya ada orang lang hendak berzakat minta terimakan lawan kita, ya kan? Nah, berarti ini 4 kaul Ibnu apa namanya? Ibnu Ujair yang membolehkan menjulung orang tuh kepada hanya 1. Nah, jadi jatuhnya zakat itu ya kepada orang yang diberikan hanya seorang tadi. Nah, setelah itu kan kita sama-sama tahu aja sudah dimaksudnya orang minta terimakan tuh kena bulikakan pulang. Ya kak? Lalu kita, nah sudah aku terimakan, nah tolongnya bagi-bagi ya. Bagi-bagikan. Jadi jatuhnya zakat tuh yang pertama, mengenai yang kedua tuh julung kemana itu tuh bukan zakat lagi sudah. Itu berarti si tuan gurunya itu lang membari kayak itu tah. Ya kah? Jadi seandainya tabari lawan orang lang kada sumbahya, ya memang lain zakat sudah. Memang lain zakatnya. Itu pang kalau supaya orang tuh jangan ada resiko tak. Nah, kayak itu tak. Ya. Ada kata-kata yang menerima jika memperserahkan misalnya memberiakan ada harus waktu itu. Artinya kena limbahnya orang itu menjulung, guru terimakan zakat ulun ya. Nah, dua dah kita kata-kata terimakan tuh si tuan gurunya sudah paham kok. Berarti artinya kena bulikakan pulang lawan apa? Lawan ulun. Jadi jar gurunya, ya aku terima zakat ikam. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita ya ka wa ja'ala laka tahurata. Sudah selesai baca doa macam-macam gitu. Nah, tolong bagi-bagiakan pulang. Nah, tolong bagi-bagiakan pulang. Nah, jadi pun sudah dibagi-bagiakan pulang tuh, elang dibagiakan tuh bukan ampun presiden, ampun siapa karena ampun tuan guru tadi. Jadi nak dibari kan, nak dibuang nggak barangnya karena lagi ampunnya tuan gurunya ada sarik. Kayak itu tah. Iya. Ya. Itu hilaf lah guru namanya. Yang mana? Yang tadi, yang masalah zakat tadi itu sama dengan hilaf. Kada helah memang ada kaulnya tadinya ada pendapat Ibnu Ujair itu 3 yang doib tapi boleh dipatwakan, di antaranya memindah zakat. Memindah zakat itu kada boleh, tapi Ibnu Ujair membolehkan dan di antaranya lagi tak.
Hah? Ibnu Ujail kalangan Hanafiyah atau Syafi'iyah? Syafi'iyah juga. Syafi'iyah. Syafi'iyah juga. Syafi'iyah. Apa lagi kan? Bolehkah guru lagi? Ya, mun dapat akalah. Allahumma hdina Ini pertanyaan yang umum Pang Guru sebenarnya. Hukum obat penunda haid ketika Ramadan. Ya, biasanya banyak binian betakun kayak pajar supaya kada haid sebulanan jadi minum obat. Nah, sementara prinsip fikih kan nahkumu biz zawahir wallah ya tawalla sarair. Nah, jadi kayak apa Guru? Memakan obat untuk menahan haid itu boleh aja selama kada memudaratkan kepada si pemakainya. Amunnya obat ini cagar membuat mudarat kepada yang memakainya, maka hukumnya kada boleh. Tapi kalau tidak ada alas, kada mengandung darurat, maka boleh aja minum obat itu. Berarti puasanya tetap sah Guru lah. Hah? Sah? Puasanya ini. Tetap sah. Kayak orang lang tulak haji, kan takutan kalau beda di situ ada apa? Tang haid, sedangkan bagi gawi ngalih, lalu ditahannya kayak itu. Kan apa-apa tak? Boleh aja. Ya Kak, tapi selama jangan mengganggu kesehatan. Amun mengganggu kesehatan tuh haram hukumnya. Kenapa? La dharara wa la dirar. Kada boleh kita merusak orang, merusak diri sendiri. Ya. Haram tapi sah Pak Guru atau haram kada sah puasanya? Puasa tetap sah. Haram puasa tetap sah, tapi yang minum obatnya itu jangan apa? Nang haram. Terima kasih banyak Guru. Ya. Dan pian sehat selalu, panjang umur, kabul hajat. Amin. Ya. Cuma tadi aku ada ragu sedikit tadi lah sebuting tadi bilang ragu lang di jamak tadi lah. Kena punya ingat kena lah. Artinya aku di kiau pulang kena